Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 7. Di sini kami akan menjelaskan mengenai mengidentifikasi nilai-nilai dalam drama dalam buku non-fiksi. Sebelum membahas lebih lanjut, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama, saya sendiri Ania Octavia dari absen 3, kedua Felix Markus Arianta Saragi dari absen 14, ketiga Naufal Harum Al-Agni absen 24, keempat Vicentius Mayrona Kaban dari absen 32, kelima Yodinia Nadine Zahira Alamsyah dari absen 35. Selanjutnya, sebelum kita membahas nilai apa saja yang terkandung dalam buku atau teks non-fiksi, kita harus tahu dulu nih pengertian dari nilai itu sendiri. Jadi, nilai adalah sesuatu yang berharga, seperti keyakinan yang dipegang sedemikian rupa oleh seseorang sesuai dengan tuntutan hati nuraninya. Nah, pada dasarnya, setiap masyarakat ini memiliki nilai-nilai yang dijunjung dan dipegang teguh. Nilai yang memuat elemen pertimbangan yang membawa ide-ide seorang individu mengenai hal-hal yang benar, yang baik, atau yang diinginkan. Dan penilaian yang dilakukan oleh individu yang satu belum tentu sama dengan individu yang lain. Oke, langsung aja di sini kita harus mengetahui dulu nih apa pengertian dari buku atau teks non-fiksi itu sendiri. Nah, jadi yang pertama, teks non-fiksi adalah tulisan yang berisi cerita dari kejadian nyata yang disusun berdasarkan pada fakta. Dengan demikian, buku non-fiksi adalah buku yang memuat kejadian-kejadian nyata sehingga sifatnya cenderung informatif. Kemudian ada letak nilai. Jadi, nilai yang terdapat dalam buku pengayaan atau non-fiksi terkait dengan hal apa yang dapat diambil dari buku yang dibaca. Nilai yang terdapat dalam buku pengayaan seperti nilai pengetahuan, nilai manfaat, nilai kebersihan, nilai sosial, nilai etika, dan lain sebagainya. Keberadaan nilai ini bergantung kepada jenis buku yang dibaca. Untuk selanjutnya, nilai-nilai yang terkandung dalam buku non-fiksi. Untuk nilai yang pertama adalah nilai moral. Wicaksono menjelaskan bahwa nilai moral adalah gagasan yang menjadi acuan manusia untuk berkehidupan. Moral adalah segala sesuatu bentuk yang baik yang menjadi acuan manusia agar menjadi manusia yang beradab, berkaitan dengan sopan santun dan kelakuan. Disimpulkan bahwa nilai moral adalah sebuah gagasan yang dimiliki seseorang untuk menjalin sebuah kehidupan bersama manusia lain, untuk menjadi manusia yang beradab atau memiliki kesantunan. Untuk selanjutnya, nilai sosial. Nilai sosial adalah nilai yang dianut oleh suatu masyarakat mengenai yang dianggap baik dan yang dianggap buruk oleh suatu masyarakat. Berdasarkan analisis tema nilai didaktis selanjutnya yang ditemukan di dalam buku sebuah seni untuk bersikap bodoh amat adalah tentang nilai sosial. Selanjutnya, nilai budaya. Nilai budaya adalah suatu nilai yang telah tertanam dan disepakati oleh masyarakat, berupa kebiasaan sebagai bentuk perilaku dan tanggapan terhadap sesuatu keadaan yang sudah atau sebelum terjadi. Nilai ini disepakati di dalam masyarakat dan telah dinilai benar atau buruknya dan pastinya telah mengakar dalam lingkungan, bahkan lingkup organisasi. Selanjutnya yaitu nilai keagamaan adalah sebuah nilai yang bersumber dari kitab suci. Nah, di mana nantinya nilai ini berhubungan dengan interaksi manusia dengan penciptanya yaitu Tuhan dan juga interaksi manusia dengan sesamanya. Selanjutnya, nilai pendidikan adalah prinsip atau konsep-konsep abstrak yang dianggap penting dan dijunjung tinggi dalam konteks pembelajaran dan pengembangan diri, yang tentunya mendidik ke arah yang lebih baik bagi kehidupan manusia. Jadi nilai-nilai pendidikan ini mencakup etika, moralitas, integritas, tanggung jawab, kerja keras, keadilan, dan kesetiaan yang dimana bertujuan untuk membentuk karakter yang baik dan memberikan arahan dalam kehidupan bermasyarakat. Selanjutnya adalah nilai etika, adalah nilai moral dan norma yang menjadi pedoman baik bagi suatu individu maupun suatu kelompok dalam mengatur tindakan atau perilaku. Jadi dengan kata lain, nilai etika ini merupakan disebut juga sebagai sistem nilai dalam hidup manusia, baik perorangan maupun bermasyarakat. Dan selanjutnya adalah nilai estetika yang merupakan nilai yang bersumber dari unsur perasaan dalam diri manusia. Jadi nilai estetika sangat erat kaitannya dengan berbagai hal yang mengandung keindahan atau sesuatu yang berbau seni.
Dan keindahan ini memiliki sifat yang universal sehingga nilai keindahan yang dianut oleh masing-masing orang memiliki perbedaan satu sama lain. Oke, selanjutnya terdapat nilai psikologi. Nilai psikologi mengacu pada prinsip-prinsip keyakinan atau standar yang membimbing perilaku dan interaksi manusia berdasarkan aspek-aspek psikologi seperti moralitas, emosi, motivasi, dan persepsi. Nilai-nilai ini membentuk dasar untuk pengambilan keputusan evaluasi diri dan interaksi sosial individu dalam konteks psikologis. Lalu selanjutnya terdapat nilai filsafat. Filsafat adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki hakikat akan segala sesuatu untuk memperoleh kebenaran, dan ilmu pengetahuan tentang hakikat menanyakan apa atau intisari dari segala sesuatu yang berkaitan dengan hakikat, sebab, dan konsep filosofis lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naval Harum Alakin dari absen 24. Di sini saya akan menjelaskan nilai perjuangan. Nilai perjuangan merupakan nilai dari hasil usaha manusia dalam menjalani sebuah pengalaman, tantangan, serta permasalahan-masalah di dalam hidupnya. Nilai ini dijadikan sebagai gambaran betapa besarnya perjuangan seseorang dalam hidupnya, karena pada dasarnya kehidupan manusia tidak lepas dari sebuah perjuangan. Nilai historis. Nilai saya dalam nilai-nilai terkait dengan cerita sejarah dari masa lampau yang masih memiliki relevansi atau pengaruh pada zaman sekarang. Ini mencakup permasalahan tentang peristiwa sejarah, tokoh-tokoh sejarah, budaya, adat, tradisi, atau nilai-nilai yang berkembang pada masa itu yang masih mempengaruhi dan memberikan pemahaman yang mendalam tentang kondisi atau peristiwa di masa kini. Oke, berikut terdapat contoh-contoh buku non-fiksi. Sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan sebesar-besarnya. Terima kasih atas atensinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.